Assalamualaikum semuanya. Halo, ketemu lagi sama aku. Tapi kalian udah kenal belum sih sama aku? Kalau belum kenal, kita kenalan dulu yuk. Kan katanya tak kenal maka tak aruf. Jadi kita kenalan dulu ya. Kenalin, namaku Salsabila Handini Yulitasari. Kalian bisa panggil aku Andini. Aku mahasiswi semester 2 dari program studi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang jenis dan bentuk komunikasi. Eits, jangan terburu-buru. Sebelum ke pembahasan, aku mau nanya nih sama kalian. Kalian udah pada tahu belum sih apa itu komunikasi? Hayo, udah pada tahu belum? Nih ya, aku kasih tahu. Jadi, komunikasi itu dapat kita maknai sebagai jalannya proses di mana seseorang ataupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan di sekitar mereka. Sedangkan menurut ahli, komunikasi sebagai suatu perilaku lisan maupun simbolik di mana pelaku berusaha memperoleh efek yang mereka inginkan. Nah, udah pada tahu kan apa itu komunikasi? Yuk, langsung aja ke topik kita hari ini. Topik kita yang pertama, jenis-jenis komunikasi. Ada dua jenis komunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi satu individu yang menggunakan pertuturan atau percakapan kepada individu atau kumpulan individu yang lain. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Apa sih komunikasi nonverbal itu? Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan percakapan atau pertuturan, tetapi menggunakan mimik wajah atau bahasa badan seperti gembira, sedih, marah, dan yang lainnya. Topik kita yang kedua, bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi yang pertama, komunikasi antarpersonal. Komunikasi antarpersonal adalah proses di mana satu orang merangsang makna pesan verbal dan nonverbal yang sudah ada di dalam pemikiran orang lain. Konteks komunikasi antarpersonal ini banyak membahas tentang bagaimana suatu hubungan itu dimulai, bagaimana mempertahankan hubungan, dan keretakan suatu hubungan. Bentuk komunikasi antarpersonal. Yang pertama, inescapable. Komunikasi antarpersonal tidak dapat dihindari. Yang kedua, irreversible. Komunikasi antarpersonal tidak dapat ditarik kembali. Yang ketiga, complicated. Komunikasi antarpersonal itu rumit karena melibatkan seseorang yang harus dipersepsi baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain, dan begitu pun sebaliknya. Yang keempat, kontekstual. Komunikasi antarpersonal kontekstual seperti konteks psikologi, budaya, lingkungan, dan konteks hubungan. Tahap-tahap komunikasi antarpersonal. Tahap yang pertama, kontak. Pada tahap ini, penampilan fisik cukup penting, karena dimensi fisik merupakan dimensi yang paling terbuka untuk diamati secara mudah. Tahap yang kedua, keterlibatan. Tahap ini merupakan tahap pengenalan lebih jauh, ketika ada pengikatan diri untuk lebih mengenal orang lain dan juga ada pengungkapan diri sendiri.
Tahap yang ketiga, keakraban. Tahap ini menjadi pengikatan diri lebih jauh kepada orang lain. Menurut Joseph DeVito, agar komunikasi antarpersonal ini semakin efektif, maka kita dianjurkan untuk yang pertama, positiveness atau berpikir positif. Yang kedua, openness, keterbukaan. Yang ketiga, supportiveness atau dukungan. Yang keempat, equality, kesetaraan. Dan yang kelima, empati atau empati. Bentuk komunikasi yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Biasanya tidak diatur secara formal. Ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang kedua, menggunakan media tertentu, seperti telepon, handphone, dan lain-lain. Yang ketiga, bahasanya yang digunakan formal maupun informal. Yang keempat, bersifat dialogis. Tujuan komunikasi interpersonal: menyampaikan informasi, berbagi pengalaman, melakukan kerjasama, menumbuhkan motivasi, sebagai sarana pembelajaran, membentuk hubungan dengan individu lain, mengenal diri sendiri dengan orang lain, mengetahui dunia luar, mengubah sikap dan perilaku. Bentuk komunikasi yang ketiga, komunikasi intrapersonal. Proses komunikasi seorang individu dengan dirinya sendiri atau disebut dengan monolog dalaman. Bentuk komunikasi yang keempat, komunikasi kelompok. Komunikasi yang melibatkan lebih dari dua individu. Komunikasi yang kelima, komunikasi organisasi. Bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam suatu organisasi tertentu. Dan yang keenam, komunikasi awam. Komunikasi yang melibatkan komunikasi seorang juru bicara dengan sejumlah besar pendengar. Yang ketujuh, komunikasi antar budaya. Komunikasi antar individu yang berbeda budaya, agama, dan bahasa. Komunikasi yang terakhir, komunikasi berasaskan teknologi. Suatu bentuk komunikasi yang mana perantara utamanya adalah perangkat teknologi yang menjadi kegunaan utama komunikasi manusia pada zaman sekarang. Udah selesai ternyata. Terima kasih ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Kamu juga bisa berteman denganku di Instagram aku @handini. I-nya 4 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.